Bismillahirrahmanirrahim. Salamun liman ittaba'al huda. Ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semangat ini romannya ya. Besek apa sembako? Jawabus salam hukmuhu wajibun. Jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidil kainat wa anjumin nairat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud afdali kulli mawjud afdalul makhluk sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, berkahilah tamu-tamu Rasulullah ini. Ijabahlah segala doanya, berikan sehat wal afiat. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda khululil hadisil amami. Ya Allah, jadikanlah tamu-tamu Rasulullah ini anak-anaknya soleh dan solehah. Rizkinya engkau berikan rizki yang luas, halalan thayyibah. Muhammadun sayyidun qaunaini wa saqalain ni wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, dengan berkah maulid Rasul, ijabahlah segala keinginan hamba-hambamu, tamu-tamunya Rasulullah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, dengan berkah maulid tamu-tamu Rasulullah ini, berikanlah syafaat Nabi dan Rasulmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih sahibul fadilah Umi Ustazah Zauzatuhu Bapak Zamadih yang ajar taklim. Mudah-mudahan beliau berkah sehat wal afiat. Para ustazah yang hadir, ibu-ibu hajah, terkhusus yang undang saya, Bapak Jamadi beserta keluarga, mudah-mudahan beliau dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngundangnya pakai bahasa Arab. Ustadz, anta datang ke rumah ana. Saya bilang, anta yang kurang garam. Dia nungguin di pulau saya kemari, ya. Kemudian Bapak RT, Pak RW, dan jamaah majlis taklim, ibu-ibu semua, mudah-mudahan yang hadir sini hidupnya berkah, sehat wal afiat, cintanya terus dipupuk untuk Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan puji syukur hanya untuk Allah yang berikan nikmat pada kita. Gak pernah habis itu nikmat. Rezeki alhamdulillah, 1 minggu kondangan merapak, rezekinya ketemu gak Bu? Ketemu, ya. Di kompit gitu, ibu pernah gak sampai gak punya beras? Enggak, alhamdulillah. Yang sholat gak sholat dikasih gak rezekinya? Kasih, maka syukur dengan alhamdulillah, ya. Salawat salam tercurah buat Nabi yang mulia, yang akhlaknya Quran, ucapannya Quran, hidupnya tidak pernah berbohong. Beliau seorang amanah al-amin, kemudian orangnya balagoh, selalu menyampaikan risalah, nggak pernah sembunyikan. Menyebut namanya hasil berkah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk yang paling mulia di dunia ini kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Allah memuji dalam Qur'annya,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad adalah makhluk yang mulia, makhluk yang agung, akhlaknya yaitu akhlakul karimah. Bahkan beliau buistu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. 23 tahun beliau diutus menyelamatkan umat sedunia. Alhamdulillah. Dan beliau ibda binafsik, selalu mengamalkan kebaikan lebih dahulu sebelum beliau berbicara. Beda dengan kita. Kita hanya bicara tapi belum tentu mengamalkan. Tapi Rasulullah lebih dahulu. Bahkan memandang wajahnya selalu gembira dan mulia. Mimpi ketemu beliau tidak ada yang bisa menyerupai. Pasti mimpi itu ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Shibli selalu membaca ayat yang tadi Qori bacakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kendor. Oh gitu. Ya ibu jawabnya sember wae ya. Ya. Imam Shibli selalu membaca itu dalam sholat surahnya setelah Fatihah. Bahkan dalam tidur beliau dicium oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bushairi selalu berselawat ya Rabbi bil Mustafa, selalu baca itu. Beliau setruk, semua sekujur tubuhnya lumpuh, hanya tinggal lidahnya saja. Akhirnya malam hari Rasul datang kepadanya. Ya Shibli, penyakitmu akan sembuh total saat ini juga. Subhanallah. Walaupun beliau sudah wafat, tapi masih memberikan keselamatan, keberkahan buat umat Nabi besar Muhammad. Bahkan beliau bilang, la tuftahu babul jannah illa bi awali ummati. Tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu, tidak terbuka itu pintu surga kecuali diawali oleh umat Nabi besar Muhammad. Kita dapat jaminan. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Alhamdulillah. Inilah Rasul yang berikan jaminan buat umatnya. Bahkan sebelum wafat beliau masih tanyakan, aina ummati, kaifa ummati, bagaimana umatku Jibril? Tenang Muhammad, umatmu sudah selamat. Umatmu sudah selamat semuanya. Yang ahli maksiat juga nanti akan dapat syafaatmu. Dia semuanya pasti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Termasuk kita di sini. Rabiul Awal sudah berlalu. Masuk Rabiul Tsani, Jumadil Awal, terus masih adakan peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Ibu sudah vaksin semua? Udah disuntik? Udah, Masya Allah. Suntiknya 2 kali ya. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu memang disuntik mulu ya. Ya. Insya Allah kampung Kampung Kupu dengan berkah maulid semua terhindar dari COVID ya. Insya Allah ada virus baru juga, baru katanya insya. Yang penting ibu dekat sama Allah. Di surat Al-Baqarah 186 bunyinya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, jika engkau ditanya oleh hambaku tentang aku, katakanlah jika engkau dekat, aku dekat. Ini ibu lagi ngaji dekat sama Allah. Alhamdulillah. Waktu sholat juga ibu dekat. Sujud, palanya yang mulia taruh paling bawah. Bokongnya yang dianggap hina di atas. Itu ibu paling dekat sama Allah. Makanya kalau udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. So, kan ada orang dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum ngapa-ngapain udah johor baik gitu.
Ada nggak begitu? Nah itu yang ngaku ya. Jangan. Itu bukti syukur kepada Allah. Inna a'tayna kal kausar fasolli. Sholat itu sebagai tanda syukur. Ada nggak yang ikut maulid ini suka ninggalin sholat? Mana orangnya? Satu waktu dia tinggalin sholat dengan sengaja, disiksa di neraka Sakor 500 tahun. Di kuburannya ditemenin kalajengking hitam, ular sujaul akro. Na'udzubillah. Bahkan waktu ada mayit di zaman Abu Bakar, di kain kafannya ada ular. Ular itu mau diambil pakai tongkat Sayyidina Umar. Ular itu ngomong, "Hei Amiril Mukminin Umar bin Khattab, kenapa engkau mengganggu saya? Kenapa engkau ada di kain kafan jenazah? Orang ini enggak pernah sholat, maka aku temani dia. Di dunianya saja sudah ditemenin ular." Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira habis maulid berani nggak ninggalin sholat? Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan mereka disiksa di neraka Sakor? Mereka menjawab, karena kami meninggalkan sholat. Na'udzubillah min. Kadang ada orang hajatan pengantennya bedaknya takut luntur. Sohibul baitnya saking sibuknya tamu banyak, sholatnya ditinggalkan. Na'udzubillah min. Pengennya anaknya sakinah mawadah warahmah. Roahannya tahlilan, Masya Allah. Pas malam rameannya ngundang Inul Darah Nista, Anita bahan bakar neraka. Masya. Itu orang nyawer duit dibuat anduk, bener nggak? Pas tim Marawis Al-Falah, atuh kagak ada yang nyawer. Padahal dia bacain sholawatnya Nabi besar Muhammad. Tenang Marawis Al-Falah, saya belain. Al-Falah artinya untung, bahagia, selalu melantunkan suara. Kata Nabi, yanalul barokah kullu man sholla alaih. Hasil keberkahan orang yang sholawat salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi saya mau minta lagu, dua lagi tuh. Lagu Ainani, Ainani, Ainani. Itu dua biji mata, dua biji mata, dua. Enak. Sama lagu itu tuh. Ana ugonni, ana ugonni, ana ugonni laisal bulbul. Gitu. Saya bernyanyi, bukan lagi ngibul gitu. Lagunya enak-enak. Saya paling resep qasidah, marawis, hadroh. Kalau hadroh kan menghadirkan Rasulullah. Bunyinya begini. Cipedak ciledug, cipedak ciledug gitu ya. Hadroh artinya menghadirkan Rasul waktu dibaca. Ya Nabi salam alaika. Itu betul-betul datang baginda Nabi besar Muhammad. Tapi banyak orang yang nggak yakin. Ustadz kalau di kupu maulidnya ada 10 berarti Nabi ajak ijik begitu. Itu yang bilang begitu kelompok Pajero pasukan jenggot rontok. Aceng aliran celana ngatung ada nggak kira-kira? Ada. Salamannya sama dia doang, sama kita nggak mau. Ya. Bahkan maulid dibilangnya bid'ah dolalah, sesat. Orang yang maulid masuk neraka, dapat dosa seperti menzinahi ibunya. Na'udzubillah min. Kalau kita maulid emang dari kecil, dari perut emak kita sudah dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad. Kita masih ingat dulu maulid masih pakai ikan tembok, ingat nggak? Ikan tembang ditaruhin terigu. Wah, mantap bener. Iya bener-bener maulid kita dari kecil sudah maulid. Terus 7 bulan dibacain maulid. 4 bulan bacain maulid. Diberi nama bacain maulid. Ya. Akikah bacain maulid. Khitanan dibacain lagi. Mau nikah saya masih dibacain dustur. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik. Itu selawat dustur saya dari kecil. Ngaji di Asyafi'iyah, ngaji di Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, itu sudah dibaca.
Nah kita ahlus sunnah wal jamaah selalu membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Sholat baca sholawat enggak? Di tahiyat baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu doa baca sholawat enggak? Baca. Sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afah. Doa tanpa baca sholawat enggak diterima. Sholat tanpa baca sholawat enggak sah. Memang Allah sudah bilang di surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrok. Kami tinggikan derajatmu hai Muhammad. Laka bagimu dzikrok selalu disebut. Acara puji syukur pasti sholawat salam kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan acara yang tidak disebut nama Nabi Muhammad, tidak dibacakan ayat Quran, minimal Fatihah, acara itu seperti perkumpulan bangke-bangke. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau arisan ada hadiah ahli kubur. Ibu yakin gak ada ahli kubur? Yakin ya. La hadrati pulan bin pulan, pulan bin pulan, pulan binti pulanah. Baca doa itu. Jangan pun itu doa. Daun kemboja saja ditancap di kuburan. Selagi seger mintakan ampun buat ahli kubur. Alhamdulillah. Apalagi kita baca doa wahbah Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na. Ya Allah terimalah, sampaikan pahala yang kami baca, khusus almarhum. Sebutin semuanya, mereka gembira. Fayafrahunahum, mereka gembira di alam kuburnya. Alhamdulillah. Harus yakin akidah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya Pak Jamadi bilang, Ustadz ini mah maulid turut-turut doang. Maulid mah nggak ada turut-turut doang. Kecil-kecilan nggak ada. Kalau dibacain rawi ro'a yarwi riwayatan, pasti maulid itu maulid besar. Perkumpulan yang paling mulia adalah perkumpulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau didatengin wali kota, wow meriah. Ini yang datangnya ruhnya Nabi besar Muhammad. Yakin. Makanya syukuri kita ada di kampung yang dibolehkan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Ibu sekalian, orang yang maulid Nabi insya Allah bakal berkah. Bahkan dijamin meninggalnya husnul khotimah. Sering orang bilang, Ustadz saya habis maulid Nabi, hutang saya lunas. Alhamdulillah. Habis maulid Nabi, Ustadz saya nggak kena rentenir. Ada nggak yang kena rentenir? Jangan sampai ya. Di tangga saya 4 orang rumahnya disita habis ya. Nak rentenir, konsumerisme, hidupnya selalu materi, ikut tetangga begini-begini. Kita lebih baik puasa ya daripada memiliki harta yang kita maksain ya. Ini di Kupuk kadang nggak punya duit suka lemes baik. Dari mana Bu? Dari warung Ustadz. Apa-apa serba naik begitu. Mana bapaknya lagi kagak begawe pisan. Anak sakit. Lah saya nanya kan dari mana? Jawabnya sampai 17. Ada begitu? Kalau ditanya dari mana Bu? Dari warung. Udah cukup. Minimal mas. Semua disebutin. Suami saya dagang goblok bener Ustadz. Begitu. Boleh duduk Bu? Ibu-ibu nggak ada yang ngotok saya pisan sih ya. Lalu ini mentar buat di YouTube. Jadi yang nge-YouTubein saya sampai ke. Oh iya. Jangan lagi mangap ya. Udah foto dulu. Ya. Udah. Sip. Ya. Coba kerinso. Dah. Ibu kenal nggak sih sama saya? Saya yang tukang ngarit Bu. Tuh, Pak Jamadi mah ketemu saya mulu ya. Cuman tugas saya emang dakwah ya. Dakwah hasunnas alal khair, mengajak manusia pada kebaikan, liyafuzu bisa'adati darain, mencapai 2 kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ini Ibu maulid juga termasuk tanda syukur kepada Allah telah dijadikannya Rasulullah. Karena Allah bilang dalam hadis kursi begini, laulaka 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 3 kali. Kalau tidak karena engkau Muhammad, kalau tidak karena engkau Muhammad, kalau tidak karena engkau Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, tidak aku ciptakan ini makhluk semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
rahmat buat seluruh alam semesta ini. Nabi akhir zaman yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi lagi setelah beliau. Anaknya saja Sayyidina Ibrahim, Abdullah dan Sayyidina Qasim wafat masih kecil karena dikhawatirkan beliau menggantikan kenabian ayahnya yaitu Nabi besar Muhammad. Yang ada hanya Siti Fatimah sama Sayyidina Ali, punya keturunan namanya Hasan dan Husain. Ada di sini Hasan Husain ya, kembar ya. Itu cucu Rasulullah ya. Makanya ngelihat dia kita bahagia, gembira. Orangnya senyum baik ya. Itu Hasan Husain tuh cucu Nabi, kesayangan Nabi, lagi sholat saja pakai gendong cangak ada di leher Nabi. Paling disayang. Bahkan akikahnya Nabi yang jamin itu hewannya. Masya Allah. Hasan dan Husain. Terus Zainal Abidin. Turun lagi sekarang disebutnya Habib Habibah. Sayyid Sayyidah. Syarif Syarifah. Itu termasuk zuriyah Nabi besar Muhammad. Nabi yang suruh kenalkan. Addibu auladakum. Didiklah anak-anakmu hubbu nabiyikum, cinta nabimu. Wa ahli baitih, ahli keluarga Nabi. Habib Habibah, Sayyid Sayyidah, Syarif Syarifah. Wa addibu auladakum tilawatil Quran. Didik anakmu supaya bisa membaca Al-Quran. Ini Kampung Kupu. Kalau satu rumah satu saja dipesantrenkan anaknya, dia nggak jadi orang soleh, minimal dia bisa baca Quran, di insya Allah bisa jadi ulama. Amin ya robbal. Kalau anak bisa hafiz Quran 30 juz, nanti memakaikan mahkota ayah ibunya di surga. Walaupun ayah ibunya tidak ibadah, tapi anaknya bisa hafiz Quran 30 juz, masya Allah. Niat enggak bu punya anak hafiz Quran? Ya, harus tanamkan dalam hati. Ya Allah, jadikan keturunan saya ahli Al-Quran. Itu. Jadi maulid enggak usah nyari qori lagi, enggak nyari qoriah. Anak kita sudah bisa tampil baca Al-Quran. Insya. Coba kalau enggak bisa qori dibacakan oleh si fulan, dia akan baca surah Al-Alaq. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Ya Allah, sian benar kata emaknya, suara kamu enak nak gitu. Ya Iqra-nya 1 sampai 6 doang ya. Bukan ayatnya yang dibaca. Puasa disuruh tadarus, lamma tak minum. Ini bocah haus romana ini ya. Emaknya bilang, suaranya enak bener ngaji. Emaknya nggak bisa ngaji juga ya. Lamma tak minum haus. Ya benar. Emang mau minum apa nak? Buka wa Coca-Cola, Fanta, Aqua gitu. Apal dia sama minuman. Makanannya apa nak? Wa qalaq ubi samaratin ni'mat gitu kan. Ini ngaji apa garasan mulu bocah ya. Emaknya dulu nggak mau belajar huruf hijaiyah. Ba pataba lam do malu babalu. Ba do mabuta patata buta babalu buta. Kalau dia bisa belajar huruf hijaiyah, dia pasti bisa baca Quran. Bahkan waktu saya ngaji tuh di Kiai Syamsuddin, kho saja ngaji kho sampai 1 minggu belum kelar. Kho khon khu khon khoni khokhna minal mukhni makhi khon khoni khe, begitu. Kho kan orang banyak kho itu nggak bisa ngucapin kho, ngajinya khotamaulahu 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 kho ya beda. Kalau ngaji dari awal sampai akhir dia betul-betul ngaji huruf-huruf hijaiyah yang 28 semuanya diulang. Pantes kadang kita suruh baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Maksudnya apa? Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah hafal betul, tapi artinya ditanya. Qul, katakan Allahu ahad, Allah esa, 1, enggak 2, enggak 3. Allahus somad, Allah tempat bergantung, enggak boleh ke rumah dukun. Ini dagang pengen laris, no sonono dekat Kali Ciliwung ya. Dukun laris bener. Kita baru bilang iya, belum ke sono udah ditolak ibadah kita 40 hari 40 malam. Na'udzubillah min. Ada nggak yang dagang ke rumah orang pintar dulu?
Na'udzubillah min. Beda kalau ke rumah kiai dikasih air minum, suruh baca sholawat, itu mah beda. Namanya wasilah, bukan dukun. Ya. Pak, kalau buka usaha hari Rebo mulainya, bacanya ini, suruhnya ini. Kalau menghindari sihir bacanya ini. Itu beda lagi. Karena dengan Ud'uni astajib lakum, minta kamu kepadaku, aku ijabah. Bapak baca sholawat kamilahnya 11 kali ya. Di kisaran toko itu, insya Allah selamat usahanya. Amin ya robbal. Ini enggak kadang ke rumah dukun, ibu harus mandi air timah ya. Ibu mandi pakai menyan putih ya, dibalur ya. Harus begini, ibu beli apel jin 4,5 juta, habis duit kita. Benar-benar dukun artinya duduk dan tekun. Diakalin duit kita. Na'udzubillah min dzalik. Pasrah saja kalau usaha, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan ibu banyak pintar baca sholawat. Coba tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat saja. Bahkan takut benar juga sama corona, jangan. Biasa baik, pakai masker, pakai silahkan, itu ihtiyat. Jauh dari kerumunan silahkan. Tapi Abu Darda pernah pesan begini, wahai umat Islam, jangan takut musibah apapun kalau engkau ibadah. Cukup engkau baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. 3 kali. Coba baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. 3 kali insyaallah. Zaman Abu Darda ada penyakit taun, cacar, penyakit lepra, tapi beliau biasa saja. Bahkan mayit dikubur bergantian, 1 hari 1 malam, itu jenazah luar biasa banyaknya. Abu Darda dengan jamaahnya tenang saja, hanya wirid bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Bahkan ini ada isu lagi katanya varian ya, apa namanya, virus dari Afrika Selatan mau datang lagi. Ya Allah, kita orang kecil udah dengar begitu udah takut baik ya. Padahal semuanya kalau lihat lapat bismillah saja, baknya bismillah itu bikana makana wa biyakunu ma yakunu biiznillah. Ada tidak adanya sesuatu dengan izin Allah. Buktinya kita masih sehat ya, alhamdulillah. Yang lain dipanggil sama Allah karena memang ajalnya sudah tiba. Kata Nabi, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku 60-70. Ibu udah berapa umurnya? Kalau yang 60 tahun lebih 11 bulan, nah itu tinggal sebulan lagi. Iya. Saya sampaikan cirinya saja. 1, rambutnya udah beruban. Itu nggak lama. 2, giginya udah mulai rontok, matanya lamur, kulitnya udah kendor. Waktu masih gadis, ibu dicubit sama pacar ibu, bunyinya abeb begitu. Habis sekarang dicubit bunyinya peo, jauh banget. Ya. Iya, udah kendor rata-rata. Ya. Sama suaminya juga begitu, tenaganya udah berkurang. Ya, gitu. Suami sekarang udah jarang dehem. Ya. Dulu mah masih muda, maghrib aja udah. itu dehem sunnah, itu bukan dehem ampeg ya. Nah, suami dehem, bapak lu ampeg ya gitu. Iya. Ibu harus bisa lagu Roma Irama santai, lagu Roma Irama santai santai tengkurap
celentang tindihin enat begitu. Tuh Mak Irama lagunya begitu tuh. Ntar pulang maulid ingetnya itu doang lagi. Bang, tengkurep, celentang tindihin enat begitu kan. Itu lagu orang nyetrika. Trikaan kan suka tengkurep, celentang tindihin enat begitu. Ibu-ibu mah, bang tadi ngaji sama Ustadz Mermelek bang ya. Dapat ilmu tengkurep, celentang tindihin enak begitu. Jangan ya. Itu mah emang udah hak suami dan istri. Tapi minimal Nabi kasih tuntunan hubungan suami istri baca Bismillahirrahmanirrahim. Doanya Allahumma jannibna syaiton ma rozaqtana wa jannibi syaiton ma rozaqtana. Ibu suka baca itu nggak Bu? Kagak. Ini nih main gabruk baik nih ya. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, siapa orang hubungan suami istri baca Bismillahirrahmanirrahim, pasti anaknya soleh dan solehah. Iya, masa kalah sama burung? Burung aja bunyi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Sampai bunyinya Allah, Allah. Sampai kebo aja masih ngaji ain, oi, begitu. Coba dah. Ayam 3:30 udah bunyi Uzkurullah. Pakai ayam. Iya, toke aja ittaqillah, toke, ittaqillah. Ikan tuh Bu di empang Allah, Allah, Allah. Gitu. Masa ibu nggak baca-baca? Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan teriak, jangan. Salah itu mah ya. Nggak ada tuntunannya. Iya. Jangan teriak begitu. Baca alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa nikmatin begitu. Sambil meremlek wa nikmatin begitu. Ini mah Masya Allah ya. Nggak. Itu ada yang geli amat sih itu. Memang dia ngerasa itu ya. Jangan. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kasih contonan sampai Nabi itu panggil istrinya ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Nabi pulang dakwah ketok pintu, assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, lebih rendah, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Nabi gelar ini sorbannya tidur di depan pintu, subhanallah. Sampai Nabi bangun, istrinya, ya Rasul, saya minta maaf, saya minta ridho. Tidak apa-apa, engkau lelah, engkau capek. Suami kita ada nggak begitu? Tok, assalamualaikum. Mak lu kupingnya mampet apa ya? Begitu. Tidur mulu, begitu. Sama kita juga gitu. Bang, saya mau pergi maulid, ntar pakaian angkatin ya, begitu. Suami masih tidur jam 9, bang, bangun, lihat dong udah jam berapa. Ibu bayang lihat jam, kan suami lagi tidur, suruh lihat jam. Aduh, ampun dah. Nggak boleh begitu. Suami lagi tidur suruh lihat jam ya. Ibu bayang melek ya. Bang jam 9 gitu. Lihat apa no jam bang gitu. Lagi tidur suruh lihat jam ya pasti rohnya belum nyatu kan ya. Akhirnya geragapan ya. Tuh Bu, Nabi pernah bilang gini, ayyumamra'atin matat wa zawjuha radin udkhilatil jannah min ayyi abwabin. Di mana-mana wanita meninggal dunia, suaminya ridho pada dirinya, dia masuk surga dari pintu mana saja. Alhamdulillah. Tuh, istri solehah namanya. Dipandang suaminya menggembirakan. Apalagi yang suaminya gajinya 6 koma ya. Ya. Setiap tanggal 6 udah koma ya. Ibu mau nggak rezekinya nambah? Dikasih uang belanja sama suami misalnya 100, 10 ribunya buat jalan agama Allah. Ustaz saya mah 60, nggak apa-apa. 6 ribunya kasih buat yatim, insya Allah. Gitu. Kalau orang ya nyari sendiri. Iya, makanya cari istri harus yang pinter nyari duit, ya. Iya, duit ditaruh kaos kaki ketemu, ya. Taruh di buku bebau. Sampai naruh duit di Quran, setan kagak berani, dia mah berani. Tuh istri pinter nyari duit. Cari istri yang bisa ngurusin suami. Suami dari gemuk sampai kurus. Gitu. Nabi bilang begitu.
cari istri yang peranakan kucing. Setiap suaminya belangkah, istrinya hamil. Ya. Sampai kolornya dijemur, airnya netes ke dia, hamil. Ya. Kata Nabi, aksiru auladakum, perbanyaklah anakmu. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau bisa didiknya. Tapi kalau nggak bisa, jadi bumerang anaknya. Jadi musuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah berjalan saja. Kalau dikasih 7. Saya mertua saya anaknya 14. Saya dapat nomor 3. 14 anaknya, Masya Allah. Kagak sempet ngapa-ngapain ya. Nah kalau anak 14 beranak setahun, tahun 1, ya Allah. Ya. Tapi karena dididik, dimpanin berkat mulu. Ya. Ngembrek diangkat. Masuk saya begini. Ya. Tadinya mah waktu nikah badan segede lidih. Pas jadi ustadz sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa sedikit amat, yang banyak Pak Ustadz doang, begitu. Emang benar Bu, berkah. Maulid Rasul sudah wafat pun tetap memberikan kemanfaatan buat umatnya. Kemarin 2 tahun nggak ada ceramah pisan, astagfirullahaladzim. Saya sampai mimpin ulang tahun bocah. Bocah saya nyanyiin tawil umurahu li ta'atillah. Saya sambil menglok-menglok. Itu bocah seneng. Tawil umurahu li ta'atillah. Li ta'atillah. Li ta'at. Mabruk alpa. Mabruk bruk. Begitu. Ya. Bocah seneng digituin. Babaknya bagi duit gope. Dia bilang usaha mah di mana baik. Rezeki mah nggak ketukar. Yang tukar mah sendal. Payung. Bener nggak Bu? Cecek aja di dinding, itu rezekinya dijamin sama Allah. Waktu di TK kita nyanyi, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, up. Yang terbang cecek apa nyamuk? Nyamuk terbang ke cecek, Masya Allah. Jangan pun makhluk Allah, ya. Orang yang Tuhannya bukan Allah saja dikasih nggak rezekinya? Kasih, apalagi kita yang sholat, yang baca sholawat, yang ngaji. Nih Ibu datang maulid 1 langkah, Ibu dapat pahala sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Kalau muter dulu ke DTC sono. Iya. 1 jam di majlis ilmu, majlis maulid, maka dia ibadah 1 tahun. Makanya Bu, hidup di masyarakat harus datang ngaji. Ngaji itu ngejalankan jihad. Dari mana kita tahu ilmu? Majlis ilmu. Ada guru. Walaupun dia ngajarin Yasin, hadiah ahli kubur, itu guru kita. Kita diajak zikir rotbul lisan bizikrillah, itu guru kita yang akan ajak kita ke surga. Majlis ilmi karaudhah min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah taman-taman surga. Kenapa ngaji pada susah-susah? Bu, ngaji yuk. Hari Rebo nih ke Pak Jamadi istrinya. Maaf ya, saya lagi punya cucu gitu. Kemarin lagi hamil, nggak sempat punya bayi. Bu, ngaji yuk. Di rumah lagi ada tukang. Emang Ibu ngipasin tukang? Ada bayi alasan. Bener nggak Bu? Bener. Ngaji itu diajak ke surga. Kalau 1 bulan Ibu 4 kali ngaji, berarti Ibu ibadah 4 tahun berturut-turut. Alhamdulillah. Itulah yang dibilang umurnya berkah. Coba Nabi bilang gini. Sayati zamanun, akan datang akhir zaman. Yafirruna anil ulama, orang jauh dari alim ulama, nggak mau ngaji. Yang ada rejeki baik. Usaha siang jadi malam, malam jadi siang, peres keringat banting tulang. Usaha apa itu sampai bantingin tulang? Masya Allah. Nggak ketemu karena dia jauh dari alim ulama. Ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Guru ngaji rekal di kampung, ngajarin Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacaannya bener. Kan kalau kita lihat Indonesianya, ya Asin, ya Asin. Kita baca ziarah kubur, ya Asin. Mak kita rohnya bangkit, kurang garam neng. Ya Asin baik. Ya, itu. Orang kalau nggak mau ngaji, nggak mau sholat, kata Nabi, yarfa'ullah min barakati kasbihim, diangkat berkah usahanya, rezekinya nggak ada cukupnya. Na'udzubillah min. Bahkan pergi gelap pulang gelap, penghasilannya pas-pasan. Rumahnya juga RSSSS,
Rumah sangat-sangat sederhana, susah selonjor-selonjor acan. Rumahnya bunyi pintunya kreket, melarat, begitu. Tapi kalau di Kupu, rumahnya bunyi pintunya betmuing, gablek. Karena rajin ngaji, diberikan berkah rizki. Yang kedua, wa yusallitullah sultanan zolima. Dikasih pemimpin yang zolim. Kalau orang itu jauh dari majlis ilmu. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bigoiri iman. Keluar dari dunia enggak membawa iman. Diumumin, Ibu Siti Bebenah meninggal dunia. Ya, dia mah orangnya rajin, gelas kotor siapa gak dicuci. Kadang jemuran siapa baik diangkat. Ya. Ibu Siti Bebenah meninggal dunia. Karena dia nggak mau ngaji, nggak mau sholat, kata orang Kupu. Biarin, emang Kupu udah sempit begitu. Nggak mau datang melayat, nggak mau datang takziah. Tapi kalau orang ahli ngaji, ahli sholat, Masya Allah. Saya ingat dulu ibunya Bapak Jamadi. Itu dari masih saya kecil udah ngajar ngaji. Bu Zuria apa ya? Masya Allah. Ya, gitu. Anak-anaknya tuh walaupun nggak sekolah tinggi, tapi remnya pakem-pakem. Artinya paham ilmu agama sehingga ibadahnya rajin-rajin. Alhamdulillah. Nggak jaminan Bu, orang pinter sekolahnya sampai doktor, profesor yang palanya ada terongnya, ya. Belum tentu juga dalam hal ilmu agama. Itu. Tapi kalau orang dididik ilmu agama seperti dia menanam padi, tumbuh rumput. Kalau ilmu yang lain diberikan ke anaknya seperti menanam rumput, tumbuh nggak padi? Nggak akan. Ya. Itu. Saya ingat almarhum ayah saya itu. Namanya Pak Kotong. Kotong bahasa Arab. Kitaun artinya putus, dagang modalnya habis mulu. Diganti Abdurrahman, Abdun hamba, Rohman pengasih, dagang ngasih orang mulu, habis juga. Gitu. Tapi beliau mahabbah, waktu itu ada Habib Syekh Al-Jufri ceramah di Al-Barokah Kampung Pulo. Pulo waktu itu baru 200 kepala keluarga. Habib Syekh bilang, setiap tahun undang mubalik, kori dari jauh, dari dekat. Habaib, kenapa tidak satu rumah di pesantren kan anaknya satu saja. Dia nggak jadi ulama, minimal dia bisa baca Quran. Dia jadi anak soleh. Ayah ibunya meninggal dunia, dia baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu ibunya dimandiin, dibacain tabarok, senang bener. Masya Allah. Ayahnya meninggal dibacain Quran. Ziarah kubur. Setiap acara Fatihah li abi, Fatihah li umi. Yafrahunahum, mereka gembira dengan keadaan anaknya yang berikan doa selalu. Alhamdulillah. Tapi kalau anak sampai nggak bisa baca Quran, nggak sholat, kita udah ada di surga. Ngaji dari hari Senin sampai hari Senin nggak pernah berhenti. Tapi anaknya nggak bisa baca Quran, nggak sholat 5 waktu, ibu anaknya naik banding. Ya Rob, saya tidak ridho, ibu saya ada di surga. Masya Allah. Kenapa? Saya nggak dididik ngaji. Pernah saya diantar dititipin ngaji, tapi nggak pernah ngasih uang minyak, bos. Sian bener, ya. Itu, iya dititipin dong. Bu saja saya nitip ngaji anak saya, ya jadi anak soleh. Gak bisa dikasih uang minyak 10.000 dibuat main PlayStation sama anaknya. Akhirnya nggak kontrol ya. Anaknya ngaji nggak pernah uang minyak. Guru ngaji di kampung kayak lele dumbo, pala doang gede ya. Iya, habis uang minyaknya nggak dikasih, ya Allah. Jihadnya luar biasa. Makanya gedean perjuangan guru ngaji di kampung. Alhamdulillah. Itu bentengnya kampung. Kita ditanya, guru ngaji saya itu ajar dari alif-alifan sampai alif beneran, begitu. Guru saya, ya. Ngajinya di mana? Ustazah Zuriyah. Oh, jadinya terus. Selagi anak itu baca Quran, beliau dapat terus satu hurufnya 10 kebaikan. Alhamdulillah. Tadi saya sedih juga Pak Jamadi, netes air mata. Saya nggak tahu adiknya kemarin habis hajat dan Usman Ali disayang juga sama Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Saya emang lagi teg-tegan baik Bu. Kemarin Ustaz Syaroni Pabuaran, umurnya di bawah saya meninggal. Kayak Burhanuddin Kotrunada meninggal. Kayak Zenropik. Saya lagi teg-tegan baik, uban saya udah banyak. Ya.
Mana burung tutit-tutit mulu. Tegan Bu. Kita belum punya bekal. Di surah Kahfi, "Famay yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Siapa berharap bertemu dengan Allah, berbuatlah amal soleh. Kan udah ustadz dulu udah pesantren, udah ke Mekah, dakwah. Dakwah kan seringnya dikasih upah Bu, bener nggak? Iya, malah dakwah sekarang mah pakai DP, ya Allah. Kirain motor doang. Dakwah di DP-in. Nabi dakwah perutnya diganjel pakai batu. Waktu beliau meruku bunyi kretek-kretek. Ya Rasul, tulangmu sudah rapuh. Ini kami bawa ke tabib engkau. Sama Sayyidina Umar, Abu Bakar. Senyum Rasulullah. Saya tidak sakit teman-teman, tapi perut saya lapar. Akhirnya dibuka serebet gamisnya, merutuk batu-batu kerikil. Masya Allah. Sampai begitu. Kemarin saya temuin tuh. Dai pakai DP, dikasih 2 juta dulu. Terus dia bawa manajer, dia bawa bodyguard. Saya ceramah dekat Suta, Soekarno-Hatta, sono Cengkareng. Terus manajernya masuk. Mana Pak Agus rumahnya? Tuan rumah saya Pak. Selesaikan dulu administrasinya. Begitu ceramah, ya Allah. Yang udah masuk uang 2 juta, masih kurang 13 juta. Muat mau, saya bilang. Ceramah. Saya seumur umur belum pernah sampai segitu. 15 juta ceramahnya setengah jam. Baru 15 menit manajernya udah begini. Ya Allah. Saya ceramah sampai bebusah, urat saya sampai keluar. Biasa baik ya. Iya. Kemarin Rodenok tuh ceramah masih Madit. Yang lawak itu Madit. Dia mau pakai payung kerajaan. Saya mah kosida atu ge kagak. Cambut sama merebot doang. Pakai air sini. Mana kehujanan ya Allah. Itu padahal bismillahnya sama. A'udzunya sama. Itu. Cuma dia karena memang udah masuk TV. Saya maksain masuk TV kagak muat. Masya Allah ya. Itu minimal kita jadi lampu walaupun lampu lilin. Insya Allah. Luruskan niat dalam dakwah. Ngaji juga nih ibu niatnya karena Allah. Maulid karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Makanya Nabi bilang innamal a'malu bin. Sungguh perbuatan itu tergantung niatnya. Ibu mau tolab ilmu, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li tolabil ilmi lillah. Saya nuntut ilmu karena Allah. Orang pesantrenin anak aja, biar dia jadi kiai, salah. Menuntut ilmu karena Allah. Nanti kalau sudah ada ilmunya, ilmu itu hurufnya 3, ainnya iliyin, tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajatnya pasti diangkat. Lamnya lutfun, lemah lembut. Orang punya ilmu, punya akhlak. Dia tahu posisi dirinya di mana, ngomongnya bagaimana. Gitu. Yang ketiganya milhun, seperti garam. Ilmu dibutuhkan di mana saja. Ya, itu. Mulkun, diberikan kedudukan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Makanya orang menuntut ilmu sampai ikan di laut mintakan ampun buat dirinya. Nabi bilang gini Bu. Kun aliman, jadilah engkau orang berilmu. Alim. Au muta'aliman, atau belajar ilmu. Datang ngaji. Insya Allah berkah hidupnya. Au muhibban, atau cinta dengan ilmu. Ada majlis taklim, ibu senang. Alhamdulillah, kampung kita ada pengajian. Kita doain ustazahnya biar sehat walafiat. Jangan diomongin, ngaji dari dulu begitu-gitu baik. Orangnya juga cuma 13 orang. Amal cuma 2000 doang. Ustazahnya juga kutilnya merapak. Ya Allah, itu tambah dosa. Ya, na'udzubillah min. Habisnya ngaji kagak ada seragamnya. Saya pengen kan setiap bulan ada 1. 12 bulan seragam 12 ya. Banyak warnanya beda-beda ya. Udah lunas apa belum ya. Suaminya curhat ke saya, "Pak Ustadz, ibu-ibu ngaji ngapa sih seragam mulu?" Ya emang ustazahnya yang ngutangin ya. Kalau masih dipakai ngaji alhamdulillah ya. Ini kan kalau ngaji rapi-rapi bener, ngadep suaminya mah pakai kutang putus ya. Jangan. Ntar nih pulang maulid, ibu di rumah, suami belum pulang, habis asar udah pakai kacamata. Bibir dimerahin. Udah siapin anduk kecil, pakai sepatu.
Assalamualaikum, salam. Ayah baru pulang, manggilnya Dedi kan. Dedi baru pulang dari Balong. Itu. Iya, akhirnya Dedi bilang, iya Mi. Gitu. Dedi mau apa? Teh manis? Apa mau makan saya? Tanyain. Gitu. Gimana hasil usahanya? Alhamdulillah, hasil sedikit. Ibu tambah senang tuh. Senyumnya kayak 5 pecah 4 ya. Suami juga senang juga ya. Gitu. Jangan, Bang, usaha apa gimana sih ini, Bang? Besok arisan, kondangan merapag. Abang usaha begini-gini baik. Akhirnya suami bengong baik. Ubannya tambah banyak ya. Karena dipersulit. Kenapa sih terjadi korupsi? Seringannya adalah tuntutan dari istri. Masya Allah. Ngeri ya. Padahal kita nerima tuh wanita solehah, perhiasan yang paling mulia. Suaminya usaha dapat dikit, alhamdulillah, banyak juga alhamdulillah. Enggak jamedud, ngerti jamedud? Kayak centong patah ya. Wah, senyum. Kalau hasil banyak, tapi kalau hasilnya dikit, cuka daun, ngasih cuka daun, asem. Masya Allah. Merengut baik ya. Gitu. Nah, ini bukan istri solehah namanya. Harus nerima apa kehendak dari Allah. Kan ada yang suka bangkit suami. Abang nikah sama saya 23 tahun emang punya apa? Bang mah nikah modal kolor doang. Istri suaminya udah pernah ngaji deh. Kolor kalau nggak ada isinya begitu. Nah iya coba bayangin. Nggak boleh ya. Itu hati-hati ya. Suami itu pemimpin kita ya. Kecuali perintahnya maksiat boleh kita tolak. Tapi kalau perintahnya dalam taat wajib kita taati. Insya Allah. Makanya ibu duhanya jangan tinggalin. Suami pergi usaha, ibu sholat duha walaupun 2 rakaat. Insya Allah. 24 jam ibu sekali saja baca waqiah. Apal nggak waqiah, Bu? Itu Bang, waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaq'atiha khafidatur. Terus 96 ayat, paling 7 menit kalau udah hafal ya. Itu waqiah. Siapa yang dawam waqiah lam yafkir abada. Siapa rajin duha walaupun 2 rakaat nggak bakal fakir selama-lamanya. Insya. Apalagi hari Jumat bagi rezeki ke anak yatim. Ibu mau ke Mekah nggak? Daftar ya. Nggak daftar nggak bisa. Tapi caranya berbagi dulu rezeki ke anak-anak yatim. Insya Allah. Siapa itu yatim? Al-waladu wal bintu lam yablug mata abuhu. Anak laki-laki perempuan yang belum balik meninggal ayahnya disebut ya. Nabi di kandungan ibunya sudah yatim. 6 tahun diajak ziarah ke kubur ayahnya, ibunya meninggal di desa Abwa. Sudah jadi yatim piatu. Makanya di Rawi itu dijelaskan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadu yuhibbuhul fuqara wal masakin. Julusuhu ma'al yatama, duduknya bersama anak-anak yatim. Wa ya'udu mardahum, selalu menjenguk orang sakit. Kalau menjenguk orang sakit bacain Fatihah, doanya Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka la yugadir saqama wala alama li jasadihi fulan bin fulan. Jangan orang sakit kita nengokin, sakitnya udah pucat bener Pak gitu. Ini meromana kagak lama sih begini. Orang tambah down. Orang lagi diimpus kita tanya, emang apa yang dirasain Pak? Kagak ada rasanya, emang lu nggak bawa apa-apa ya. Coba kalau bawa jeruk ada rasanya ya. Gitu. Jadi termasuk sunnah-sunnah Nabi ya. Kalau cinta pada Rasul perbanyak membaca sholawat. Nah, ikutin sholawatnya supaya dijawab oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamina. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Nabi Allah, sallallahu alaika
Ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu selawat ya, minimal Ibu dawam sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Ibu kan sering banyak waktu luang sebelum tidur. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba baca, ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan Rasul pesan ke istrinya Siti Aisyah, wahai istriku, sebelum kau tidur hatamkan Quran. Sebelum kau tidur dapatkan syafaat Nabi dan Rasul. Sebelum kau tidur dapatkan pahala haji dan umroh. Sebelum kau tidur jadikan orang mukmin muslim dari barat ke timur ridho kepadamu. Nabi sholat sunat, bangkit dari sholat sunat, Siti Aisyah masih tidur. Nabi tersenyum. Kenapa engkau tidak kerjakan wahai istriku? Ya Rasul, saya lelah ngurus rumah tangga. Engkau cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali dapat pahala haji dan umroh. Baca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali dapatkan pahala hatam Al-Quran sebelum tidur. Engkau baca assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullah barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dapatkan syafaat para nabi dan rasul. Sebelum tidur engkau baca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Engkau dapat ridho dari manusia timur barat yang muslim dan mukmin. Itu diajarkan kepada istri Nabi besar Muhammad SAW. Istri Nabi nggak pakai kosmetik, Bu, pakainya keringat Nabi. Pulang dari dakwah keringatnya diambil, dibalur ke wajahnya. Akhirnya kemerah-merahan, dipanggil ya Humairo, wahai orang yang istri, pipinya kemerah-merahan. Pakai keringatnya Nabi besar Muhammad. Coba ibu ntar jajal dah. Abang, keringat abang sini dah, saya balurin ke muka saya. Itu 2 minggu kadas, ya. Beda keringat Nabi sama keringat suami kita, ya. Itu bahkan Ummu Habibah sampai berizin, ya Rasulullah, tanpa sepengetahuanmu air kencingmu aku ambil dan aku minum. Nabi sampai tersenyum, mukanya merah. Seumur hidupmu tidak akan sakit perut selama engkau hidup. Gara-gara minum air kencingnya Nabi besar Muhammad. Coba entah kita jajal air kencing suami. Abang kencingnya habis makan jengkol ya bang? Gitu. Baru diendus saja udah masuk Hermina, ya. Beda, ya. Rasulullah ada di satu tempat selalu bau wangi. 3 hari masih bau semerbak wangi, miski, bagai minyak kasturi. Inilah Nabi besar Muhammad SAW. Ibu baca selawatnya biar dawam minimal 100, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 saja ada kalimat yang ibu dapatkan di maulid, insya Allah jadi ilmu bermanfaat. Baca Ummul Quran surah Fatihah. Mudah-mudahan para dermawan yang telah mencurahkan rizkinya buat peringatan maulid hidupnya diberkahi oleh Allah. Ibu-ibu yang hadir sini insya Allah rizkinya bertambah, masalah keluarganya akan ketemu jalan keluarnya, anak-anaknya soleh dan solehah, rizkinya halalan thayyibah, insya Allah bisa ziarah Mekah Madinah, ziarah ke kuburnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan solehah. Dosa-dosa ibu semuanya jamaah diampuni oleh Allah. Dari sini pulang ke rumah dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Biniyatil qabul bi barakati Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi Fatihah buat guru ngaji kita yang awal, Bu Ustazah Zuriyah dan
Ali Usman, adik dari Pak Jamadi, ahli kubur kita semua, abaina, ummahatina, jaddina, jaddatina, ustazina, muallimina, korobatina wa ahlina, waliman ahsana ilaina, ij'alhum min ibadikal maghfurin, waj'al kuburahum raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah panas, waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah, perpisahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di tempat lain kesempatan. Amin ya robbal. Terima kasih panitia peringatan Maulid Nabi dan ibu-ibu yang sudah menjadi tamu Rasulullah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.